Tetet nggak datang nih. Kita mulai atau nunggu? Mulai aja nggih? Baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Maghfirah dan Sahibatul Bait Ibu Nur Asmara, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Fiqhus Sunnah karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salat di makam. Salat jenazah ya maksudnya ya. Dibolehkan menyolatkan mayat yang telah dikubur pada sembarang waktu walau ia telah disolatkan sebelum dikuburkan. Telah kita sebutkan dulu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyolatkan syuhada korban perang Uhud setelah berselang masa 8 tahun. Jadi pas saat itu ada masalah apa gitu ya, terus kemudian Nabi merapikan kembali dan menyolatkan kembali jenazah syuhada Uhud di kuburan itu. Ya, itu seperti itu. Setelah berselang 8 tahun. Berarti sudah lama berarti itu. Makanya kalau kita misalnya punya teman, punya kawan, dulu kita belum sempat menyolatkan jenazahnya, terus kemudian kita sempat lewat di kampungnya dan ziarah kuburnya, kita sholat di atas kuburnya itu diperkenankan walaupun sudah berselang sekian tahun. Karena untuk syuhada Uhud pernah bahkan berselang 8 tahun itu seperti itu. Iya betul. Salah masuk. Dan diterima dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma waradna al-baqi'a idan huwa biqabrin jadidin. Fasa'ala anhu faqila fulanatun. Fa'arifaha faqala ala adantumuni biha qalu ya Rasulullah kunta qailan sha'iman fakarina an nu'diyaka
faqala la taf'alu la yamutanna fikum mayyitun ma kuntu baina adharikum illa adantumuni bih fa inna salati alaihi rahmatun summa atal qabra fasaffana khalfahu wa kabbara alaihi arba'an rawahu Ahmad wal Baihaqi wal Hakim wa Ibnu Hibban wa sahahahu. Hadis riwayat Ahmad, Al Baihaqi dan Al Hakim serta Ibnu Hibban dan keduanya mensahihkan hadis ini. Jadi kami keluar bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sampai di Baqi, kiranya beliau melihat kuburan baru. Ada kuburan baru dan Nabi belum menyolatkan jenazahnya. Dan ketika ditanyakan oleh Nabi kita Muhammad SAW kuburan siapa, dijawab orang kuburan si Anu. Jadi orang juru kuncinya lah mengatakan ini si Fulana. Kalau si Anu kesana gimana? Si Fulana, perempuan berarti. Rupanya seorang wanita yang dikenal oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka sabda beliau, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Ujar beliau, ya Rasulullah, waktu itu Anda sedang tidur siang dalam keadaan sedang berpuasa. Maka kami tak hendak mengganggu panjenengan. Sabda Nabi kita Muhammad SAW, jangan kamu berbuat lagi seperti itu, kata Nabi. Tidak seorang pun yang meninggal selama saya berada di antara kalian, kecuali hendaklah kalian memberitahukan kepadaku. Salatku terhadapnya akan menjadi rahmat. Kemudian didekatinya kuburan itu dan dibariskannya kami di belakangnya dan disolatkannya mayat itu dengan 4 kali takbir. Nah, ini dipakai dalil oleh para ulama bahwa boleh menyolatkan jenazah tidak di kuburan, ya. Di kuburan itu seperti itu. Kalau sholat jenazah itu baca Fatihah enggak? Baca Fatihah. Fatihah itu Al-Quran bukan? Berarti boleh nggak baca Quran di kuburan? Boleh kan, dalilnya itu. Nah, saya cuma ngomong aja. Ini perkara khilafiyah. Monggo. Tapi di antara dalil yang dipakai oleh para ulama, di sini masih kosong nih. Monggo. Dalam masih kosong ini. Masih kosong. Monggo Bu Yayu, Bu Eka, monggo. Jadi saya ulang, ini yang dipakai dalil para ulama tentang bolehnya membaca Al-Quran di kubur. Jadi karena sholat jenazah itu pasti baca suratul Fatihah. Dan Al-Fatihah itu bagian dari Al-Quran. Ya, kalau itu dilarang, Nabi tidak akan melakukan. Tapi nyatanya Nabi melakukan. Misal tanya orang, apakah ada dalilnya bahwa Nabi baca Al-Quran di kuburan? Ya ada, ini dalilnya diantaranya. Ini versi Ahmad, ada yang versi Muttafaqun alaih Bukhari Muslim, ada yang versi yang itu pas Nabi menyolatkan jenazah syuhada Uhud. Mungkin saya potong, ya. Mungkin yang suka jadi fenomena itu yang ngaji berhari-hari di kuburan itu kalau Ustaz. Kalau yang berhari-hari di kuburan itu sebenarnya ada riwayatnya juga. Itu adalah saya terangkan aja ya karena ini menjadi pembahasan. Jadi dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang saya ngajar di Babu Taubah sekarang itu kan kitab Ar-Ruh. Itu ada sebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa orang-orang Ansor itu sahabat Ansor ya. Itu kalau ada yang meninggal di antara mereka, maka dibacakan di kubur mereka Al-Quran selama 7 hari bergantian. Jadi kalau orang ini pekerjaan sahabat Ansor. Kalau ini kan tadi kan Nabi yang mencontohkan. Kalau ini sahabat Ansor. Jadi sahabat Ansor itu punya tradisi, kebiasaan, di mana kalau ada sahabat yang meninggal dunia di kalangan Ansor, itu dibacakan Al-Quran di pada kuburannya itu bahkan selama 7 hari bergantian. Itu ada dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Nah, bagaimana mensikapi ini? Ya ulama, saya ulang ya, kita nggak usah berkeras-keras sama masalah ini karena faktanya ini ulama berbeda pendapat. Jadi ada yang sepakat dan yang tidak sepakat. Kalau mazhab Hambali yang notabene menganggap perkataan dan perbuatan sahabat adalah dalil, itu langsung mengiyakan. Makanya dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi yang pernah saya kaji di Babu Taubah, yang sekarang juga masih saya kaji di Baitul Jihad dan di Baitur Rahman. Bukan yang yang At-Tadhkir Bu, yang At-Tadhkir. Kalau dulu di Babu Taubah dulu sudah selesai. Itu dikutip satu riwayat
ketika Imam Ahmad itu lewat di sebuah pekuburan, terus ada orang lagi baca Al-Quran di kuburan. Kata Imam Ahmad kepada santrinya, "Cung, kalau bahasa kita bilang sama orang itu, tidak boleh baca Al-Quran di kuburan, itu bid'ah," kata beliau. Nah, saat itu Imam Ahmad ditemani oleh Ibnu Qudamah, ulama mazhab Hambali, jadi murid Imam Hambali juga. Kata Ibnu Qudamah, "Ya Imam Ahmad, apa pendapat Anda tentang mubasyir?" Kata Imam Ahmad, "Hadisnya sahih, saya terima hadisnya," kata beliau. Nah, kata Ibnu Qudamah, mubasyir meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menjelang wafat, beliau berpesan pada keluarganya, "Tolong bacakan pada jenazah saya permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya." Maka kata Imam Ahmad, "Cung, balik ke orang tadi, bilang tidak bid'ah baca Al-Quran di kuburan itu," kata beliau. Maka beliau menjadi pendapatnya berubah, yang tadinya membid'ahkan menjadi membolehkan itu. Itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, mungkin yang menjadi masalah di masyarakat itu, kalau itu dibacakan selama 7 hari tarifnya mahal itu. Itu kali, jadi Karena berubah. iya. Sampai saya satu saat pernah ngisi kajian di daerah Cilengsi di Bukaka itu. Salah satu dari orang Bukaka cerita sama saya, itu Ustadz di dekat rumah ada orang meninggal, karena yang meninggal orang kaya, ada 2 masjid rebutan itu. Rebutan kapling baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran sih nggak ada masalah mungkin, tapi bagi pendapat yang membolehkan tidak ada masalah. Namun yang saya maksud adalah jangan sampai berantem hanya gara-gara itu, apalagi terus menekan orang untuk membayar sekian, padahal belum tentu orang yang meninggal itu keluarganya adalah orang yang mampu, sehingga terkesan orang udah kena musibah, dapat musibah untuk yang kedua kalinya. Tapi kalau dengan senang hati dan yang bersangkutan mau, ya silahkan aja. Itu kembali pada dasarnya masing-masing. Dan ini saya ceritakan apa adanya supaya ibu-ibu tahu bahwa yang begitu itu ada dasarnya. Karena saya pernah dengar ceramah, saya mohon maaf, sebagian kawan-kawan ustadz itu seolah-olah membaca Al-Quran di kuburan itu nggak ada contohnya dari Nabi gitu loh, maksud saya. Padahal hadisnya ada. Riwayat Ahmad, Al-Hakim tadi, riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Kemudian riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Belum lagi kejadian ketika Nabi mensalatkan jenazah syuhada Uhud. Bahkan itu sudah berlalu 8 tahun. Nah, ini walaupun nanti setelah pulang dari pengajian ini panjenengan tetap nggak setuju, nggak apa-apa, karena memang pendapat yang mengatakan tidak boleh itu juga ada. Nah, tapi maksud saya paling nggak kita berlapang dada, sehingga tidak mudah menyalahkan orang lain dan tidak mudah berkeras-keras dalam masalah ini. Itu seperti itu. Berarti sama Okay. tahlilan ya Pak? Ya, mirip seperti itu. Ya, betul. Nah, tahlilan kan ada yang kalau kayak mengikut NU, Nggih, 7 hari, 40 hari, 100 Nggih. hari ya. Nggih, nggih. 1000 hari. Nggih. Kalau Muhammadiyah nggak boleh tahlilan. Iya, betul. Itu juga mungkin kita juga harus Berlapang dada. berlapang dada. Iya, karena Maka- itu betul. Ya, yang betul. baiknya aja kita ambil. Betul. Karena itu khilafiyahnya udah berabad-abad itu. Bukan 10-20 tahun, udah berabad-abad. Dengan argumentasinya masing-masing. Tapi pesannya cuma satu ya. Jangan sampai membebani orang yang kena musibah, itu pesannya. Karena saya pernah satu saat misalnya orang datang ke saya, "Ustadz, saya mau 100 harian atau 40 harian suami saya nggak punya uang, keluarga suami menuntut." Nah, itu yang nuntut tidak bantu itu nggak benar itu. Nah, itu pernah 100 harian juga suaminya, terus dia bilang saya dipaksa oleh keluarga suaminya, itu yang maksa yang nggak boleh. Tapi kalau di atas kemauannya sendiri itu masih ada dalilnya. Itu ada dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadis nomor 2894 itu, tentang suatu saat Nabi takziah. Takziah ada seorang yang meninggal dunia, Nabi takziah sampai mengantar jenazahnya ke pemakaman. Seusai Nabi memakamkan jenazah itu, Nabi pulang dihadang oleh pembantunya. Kata pembantunya, "Ya Rasulullah, diaturi pinara kembali lagi ke tempat yang tadi takziah itu." Maka Nabi kembali ke situ. Rupanya sudah dihidangkan makanan.
dalam riwayat itu para sahabat ngeliatin Nabi makan nggak ya, Nabi makan nggak ya. Ternyata Nabi makan. Maka yang lain ikut makan semua, gitu. Nah, begitu nyentuh daging kambing, Nabi nggak jadi. Kata Nabi, mana tuan rumahnya? Kenapa daging kambing ini haram? Karena Jadi yang lain itu halal, cuman kecuali daging kambing itu aja. nggak bilang. Iya betul, kata istrinya, Nggak bilang. ya Rasulullah, ini saya tadi nyuruh pembantu saya untuk membeli kambing. Rupanya nggak ada tetangga yang punya kambing. Ada satu tetangga punya kambing, punya suaminya, dijual ke pembantu saya tanpa seizin suaminya. Nah, lain kalinya dilakukan lagi kata Nabi. Udah ini terlanjur haram kan, Nabi nggak suruh buang, kasihkan kepada para tawanan-tawanan. Jadi nggak boleh bu jual barang milik suami tanpa seizin suami. Tidak boleh. Nggak balik boleh nggak? Apa itu? Suami juga nggak boleh jual barang istri tanpa Iya, tahu suami. iya, tidak boleh memang tidak boleh di dalam Kok makannya asalnya belinya itu sama. halal gimana? Boleh ya? Iya. Boleh. Yang nggak boleh itu karena tadi nggak bilang. Nggak bilangnya. Boleh. Asal muasalnya ya. Enggak. Bon lanjut. Udah, jadi saya ulang ini karena ini ngaji fikih jadi saya terangkan supaya kita bisa berlapang dada ya, gitu. Bahkan saya pernah baca dalam kitab Hujah Ahli Sunnah wal Jamaahnya Mbak Ali Maksum Mbak Ali Maksum Krapya ya. Beliau itu Kiai Ali Maksum Krapya itu beliau bilang dalam bukunya itu begini. Kan beliau ini Rais Am PBNU saat itu. Rahimahullah beliau mengatakan bahwa perkara membaca Al-Quran ini ulama nyatanya, faktanya berbeda pendapat kata beliau. Jadi kata beliau, pesan beliau jangan usah berkeras-keras. Jadi nggak usah berkeras, maksudnya kita lapang dada aja. Yang mau silakan, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Cuman jangan kita menuduh seolah-olah yang melakukan itu nggak punya dalil gitu maksud saya. Padahal ada dalilnya itu. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, kebanyakan ulama dari kalangan sahabat dan lainnya beramal menurut ini. Dan ia juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq rahimahumullah. Dan dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah Muhammad SAW melakukan sholat jenazah di makam setelah jenazah itu disolatkan oleh sahabat-sahabatnya sebelum dimakamkan. Karena tak mungkin akan mereka makamkan sebelum disolatkan terlebih dahulu. Jadi berarti jenazah tadi yang dimakamkan sudah disolatkan sebelum. Tapi menyolatkan kembali setelah dimakamkan boleh, tidak apa-apa. Jadi jenazah itu kalau kita pakai urutannya Bu ya, jenazah itu sudah boleh dimakamkan, sudah boleh disolatkan itu asal sudah selesai dimandikan, walaupun belum dikafani. Itu sudah boleh itu. Jadi misalnya ada jenazah meninggal dunia sudah dimandikan tapi belum dikafani. Ada orang takziah karena buru-buru dia mau menyolatkan dulu jenazahnya, boleh nggak? Boleh. Padahal belum dikafani, boleh, tidak apa-apa. Jadi jenazah yang sudah dimandikan walaupun belum dikafani dia sudah boleh disolatkan. Termasuk boleh disolatkan walaupun sudah disolatkan dan dimakamkan. Nah, itu boleh. Di mana menyolatkannya? Bisa bil ghaib. Jenazahnya nggak ada di depan berarti. Atau ziarah kuburnya, solat di kuburnya. Boleh, tidak ada masalah. Ada dalilnya banyak tadi saya bilang. Itu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Kemudian dengan ikutnya para sahabat melakukan sholat di makam itu bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa hal itu bukanlah tertentu hanya bagi beliau semata. Jadi ada kadang perbuatan itu khusus hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada kadang sesuatu itu berlaku umum. Nah, kalau ini umum, buktinya apa? Sahabat diikutkan. Berarti ini berlaku umum. Nah, gini Bu. Kita ini di dalam memahami sunnah itu kita harus paham karena Nabi itu ketika bertindak dan berkata atau bersabda itu ada kalanya sebagai Nabi dan Rasul, ada kalanya sebagai hakim, ada kalanya sebagai mufti, ada kalanya sebagai pimpinan satu kaum, ada kalanya beliau itu sebagai pribadi. Kalau sebagai Nabi dan Rasul, ambil Bu. Karena itu pasti untuk kita semua. Seperti misalnya Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini berlaku umum. Nah, karena Nabi bertindak sebagai Nabi dan Rasul.
Ada kalanya Nabi bertindak sebagai hakim, Bu. Kalau sebagai hakim ini hanya berlaku untuk orang yang dihukumi saja. Tidak berlaku umum. Apa contohnya Ustadz? Pernah suatu saat ada seseorang datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya telah berzina. Jadi dia minta dihakimi oleh Nabi kan? Nabi cuek, tapi nggak peduli Nabi. Nabi cuek. Ya Rasulullah, saya telah berzina, kata orang itu. Nabi nggak digubris sama Nabi itu. Karena orangnya maksa, terus kemudian kata Nabi, coba periksa orang ini gila apa tidak dia. Ternyata kata Rasul tidak, dia waras ya Rasul, nggak gila. Terus Nabi itu masih masih nanya lagi, nggak langsung diiyakan itu loh. Mungkin kamu maaf ya, nggak zina kali, cuma nempel-nempel aja katanya. Maaf ya, cuman nyerempet aja. Kata itu tidak ya Rasulullah, masuk ya Rasulullah, sebagaimana masuknya timba ke dalam sumur. Wah, masuk tenanan berarti. Nah, itu dalam satu riwayat itu kan terjeda ada waktu sholat. Akhirnya sholat kan. Ada yang matan asar, ada yang matan zuhur itu. Begitu selesai sholat, kata Nabi, aukamakal, tadi Jibril datang kepadaku, kamu diampuni oleh Allah. Karena ikut jamaah itu. Akhirnya dia nggak jadi dihukum. Nah, ini khusus hanya untuk orang itu aja. Nggak boleh dipakai dalil zina, nanti sholat jamaah, selesai. Oh, nggak bisa. Itu hanya berlaku untuk orang itu aja. Ya, kalau kaidah umumnya tetap ada ketentuan hukumnya itu tetap. Lagi pula kan jamaahnya dengan Muhammad Rasulullah, bukan dengan Muhammad Subhan. Itu beda. Itu khusus itu khusus. Nah, yang ketiga kadang Nabi bertindak sebagai mufti. Kalau mufti ini Nabi sebagai orang yang ditanya belum menjawab. Ini berlaku umum biasanya. Dengan kasus yang sama dengan orang yang bertanya itu berlaku umum biasanya. Biasanya gitu. Kayak misalnya di Bulughul Maram itu ada hadis tentang Sahabiyah Hindun radhiyallahu anha, beliau nanya sama Nabi, ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan itu kaya, tapi sering ngasih nafkah ke saya kurang. Sering ngasih nafkah ke saya dan anak saya kurang. Boleh nggak ya Rasulullah, saya ngambil hak saya pada hartanya tanpa seizin dia? Apa namanya itu? Ngentit. Ya, boleh nggak saya ngambil hak saya pada harta dia tanpa seizin dia? Kata Nabi, boleh. Tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, kata Nabi. Nah, ini dipakai dalil, Bu, oleh para ulama, kalau ada di antara ibu-ibu misalnya suaminya kaya tapi pelit. Iya, ukuran pelit adalah sudah suaminya itu mampu tapi ngasih nafkah ke istri dan anaknya itu kurang. Maka untuk mencukupi kebutuhannya seorang istri boleh mengambil haknya pada harta suami tanpa seizin suami, itu boleh. Nah, ini berlaku tidak hanya bagi Hindun, tapi bagi siapapun wanita yang diuji oleh Allah punya suami yang kaya tapi pelit, pakai dal syaratnya. Ukuran pelit adalah sudahlah kaya tapi memberi nafkah kurang kepada anak istri, maka dia berhak mengambil haknya pada harta suaminya tanpa seizin suaminya. Tapi kata Nabi dengan cara yang patut. Dengan cara yang patut. Apa ada yang begini Ustadz? Ada. Di sini nggak ada, di tempat lain. Saya pernah ditelepon, Bu, ditelepon seseorang. Sampai detik saya nggak tahu siapa yang telepon saya karena saya juga biasanya tidak terlalu menghafalkan nama-nama. Dan saya mohon maaf kalau ternyata orang sini ya, saya nggak tahu soalnya itu. Telepon saya, Ustadz saya mau tanya katanya. Tanya apa, Bu? Begini Ustadz, dia bilang suami mobil beberapa, rumah beberapa. Dia mau bilang suaminya kaya lah gitu ya. Ya terus saya kan taklim Ustadz. Namanya taklim, saya kan pengen beli jilbab Ustadz, dia bilang gitu. Itu saya mau beli jilbab Ustadz itu berantem dulu Ustadz. Iya, berantem dulu. Itu kalau saya nggak salah ya 2 minggu baru cair uangnya itu. Jadi berantem dulu baru cair uang 2 minggu. Terus
begitu cair uangnya untuk beli jilbab itu, uang susu anaknya dipotong. Ya Allah. Jahat, Mam. Terus udah gitu ini kisah nyata ini Bu, kisah nyata ini. Terus kemudian orang telepon saya, cuma saya nggak tahu orangnya siapa. Mohon maaf kalau ternyata orang sini saya nggak tahu ya, mohon maaf. Terus dia nanya lagi nih, saya itu Ustaz, dia bilang itu. Namanya wanita kan pengen beli skincare lah, dia bilang itu. Itu berantem dulu Ustaz, berantem. Karena kan untuk kecantikan saya buat dia juga Ustaz, dia bilang itu. Oke, saya bilang itu. Itu berantem dulu, sekian waktu baru cair uangnya. Gitu. Ya gitu loh, begitu cair susu anaknya dipotong. Pokoknya gitu. Saya belanja Ustaz, dia bilang itu. Saya belanja, ini kisah nyata Bu. Jadi saya belanja itu Ustaz. Saya belanja itu tidak boleh hilang struk belanjaan saya sampai suami saya tanda tangan. Wow. Alang-alang kantor ya. Ada ya ternyata ya. Ada itu. Betul ini kisah nyata Bu. Jadi kalau dia belanja ada struknya nggak boleh hilang sampai suaminya tanda tangan. Pokoknya. Iya ngalah. Saya batin bojo ngono pegatan kemarin Bu. Bojo gitu cerain aja itu. Dalam hati saya tapi saya nggak ngomong gitu sih. Ya. Yang model-model begini ini, naudzubillah tadi. Kalau yang model-model begini ini boleh kalau seandainya si istri ini. Karena pertanyaan sama dengan itu. Boleh nggak saya Ustadz ngambil hak saya pada hartanya tanpa seizin dia? Saya jawab, ya boleh saya bilang. Ya dia punya cara, punya trik sendiri agar bagaimana kemudian dia dapat bagian yang supaya tercukupi kebutuhannya itu. Ya monggo silakan saya bilang. Kalau itu, tapi dalam hati saya suami gitu ada mending tidak tahu itu. Ini orangnya nelpon saya ke saya itu ya Allah. Itu gitu ya. Itu diantaranya. Jadi itu berlaku umum ya Bu ya, berlaku umum. Itu karena Nabi sebagai mufti saat itu. Kalau anak-anak sekarang istilahnya pokoknya katanya ditindas atau menindas. Gitu ya. Kemudian yang keempat, kadang Nabi bertindak sebagai pemimpin bagi satu kaum. Pemimpin pada satu kaum. Ya contoh gini, Nabi mencontohkan makan kurma. Apa kita harus makan kurma? Enggak harus. Kita makan ongol-ongol juga boleh. Makan ini apa namanya? Kue-kue. Bala-bala boleh silakan. Nabi makannya pakai 3 jari. Kita pakai sendok, pakai garpu boleh, tidak apa-apa. Yang penting masuk ke mulut tangan kanan. Gitu aja. Bismillah, alhamdulillah itu. Ya, Nabi sholatnya pakai gamis, saya pakai sarung, pakai celana boleh, tidak apa-apa. Enggak harus sama. Yang penting nutup aurat misalnya. Nabi mencontohkan itu kan beliau sebagai orang Arab misalnya. Jadi Nabi zakatul fitri pakai gandum misalnya, pakai kurma. Kita pakai beras boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Karena memang itu berkaitan dengan makanan pokok satu negeri. Jadi nggak harus sama dalam masalahnya. Yang penting spiritnya sama gitu. Terus yang terakhir, Nabi sebagai pribadi. Nah ini saya bilang tadi, ya sebagai pribadi hanya berlaku khusus hanya untuk Rasulullah Muhammad SAW. Nabi itu tidur, bangun langsung sholat, nggak pakai wudhu lagi boleh. Nah, kalau kita harus wudhu lagi. Nabi pernah menjelaskan, kalau aku walaupun tidur mataku tapi hatiku tidak tidur, kata Nabi. Makanya aku sholat langsung nggak pakai wudhu lagi. Khusus kalau kita nggak boleh, kecuali kalau kita tidurnya sambil duduk begini. Kalau ibu misalnya nunggu suami nggak datang-datang, terus sudah punya wudhu sebenarnya, tapi begitu tertidur terus bangun, tapi masih dalam posisi duduk begini, langsung sholat nggak apa-apa, karena ini pengecualian. Ya kalau tidurnya sambil miring atau telentang itu baru batal. Ini adalah hadis yang sahih. Yang disabdakannya ialah mengenai sholat di makam. Jadi ini merupakan ucapannya dan telah kita ketahui pula perbuatannya. Dan sebenarnya keduanya tidaklah berlawanan. Karena sholatnya dilarang di makam itu tidak serupa dengan sholat yang diperbolehkan, yakni sholat jenazah terhadap yang tempatnya tidaklah ditentukan. Bahkan melakukannya bukan di masjid, lebih utama dari di masjid. Jadi jangan terus dipukul rata kalau kata saya Sabik. Jadi lantas kemudian jangan diartikan bahwa semua sholat termasuk sholat selain sholat jenazah itu diperbolehkan di kuburan. Jangan diartikan begitu kata beliau. Ini khusus hanya untuk sholat jenazah. Kalau sholat 5 waktu itu jangan dikerjakan di kuburan. Tapi nanti ada diskusinya panjang ya. Saya ingin sampaikan ke jenengan ini. Ini saya Sabik ini, beliau lebih condong kepada bahwa sholat yang ada kuburannya
masjid, sholat di masjid yang ada kuburannya, itu kecenderungannya beliau melarang. Di sini beliau kecenderungan melarang. Walaupun nanti ada rinciannya ya, ada rinciannya. Tapi saya mau terangkan dulu. Dalam hal ini jangan dikira ulama satu pendapat. Ulama tidak satu pendapat. Diskusinya panjang. Karena gini, saya mau cerita dulu. Suatu saat saya mau isi kuliah zuhur di daerah Cipinang sana. Sebelum saya menuju ke lokasi, saya sholat. Begitu selesai saya sholat, saya ditanya oleh jamaah, Ustadz tadi sholat di mana gitu. Bu Nurma telepon tadi ya. Saya nggak tahu, saya mohon maaf. Jadi saya bilang, enggak. Saya tadi sholat di masjid ini. Dia bilang, itu kan ada kuburannya Ustadz. Terus emang kenapa? Saya bilang, kan kuburannya kan tidak di dalam masjid terjadi. Emang kenapa? Saya bilang gitu. Ya nggak sah, kata dia gitu. Nah oke, saya mau terangkan dulu ini. Iya, soalnya Ya. yang di luar masjid juga kadang suka nggak mau sholat. Ya, jadi ini semua terang-terang. Itu ada Oke. ininya nggak sih? Ya, sebentar Bu, saya buka ayatnya dulu. Baik, saya mau terangkan dulu gini. Ibu tahu Nabawi ya? Iya. Oke, Nabawi itu ada makamnya siapa di dalam masjid itu? Oke, kalau itu khusus ya? Rasulullah khusus. Untuk Rasulullahnya khusus. Karena Nabi itu dimakamkan di mana beliau wafat. Semua Nabi itu dimakamkan di mana beliau wafat. Nah, Nabi wafat di dalamnya, maka beliau dimakamkan di dalamnya. Nah, tapi di dalam itu ada siapa lagi? Yang ini nggak khusus ini. Siapa ini? Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Tapi sebelumnya apa? Nah, maksudnya gini maksud saya. Berarti ada 2 orang tambahan yang itu tidak khusus. Kalau Nabi kan khusus. Kalau ini kedua kan tidak khusus. Oke. Dulu awalnya masjid itu Raudhah itu kan di luar masjid, di luar awalnya. Ya. Dalam perkembangannya dia masuk ke dalam masjid sampai sekarang. Terlepas dari debatnya para ulama, tapi itu dipakai dalil oleh sebagian para ulama yang lain juga bahwa itu sebagai contoh yang paling konkret bahwa itu tidak batal. Kalau sampai kita menfatwakan batal berarti semua orang yang sholat di Nabawi itu batal. Tapi ini perdebatannya panjang ya, termasuk Syekh Albani mau itu khusus untuk oke lah, debatnya panjang lah. Tapi saya cuma mau bilang saja bahwa dalam hal ini ternyata ini bukan masalah yang prinsip yang patut untuk kita berkeras-keras. Satu dulu. Kalau kita mau melebar lagi, itu di mana? Baki itu di mana Baki? Nah, kalau dulu Baki itu agak jauh dari masjid dulu. Jadi dulu itu para sahabat itu kalau mau buang air, mau buang hajat itu ke Baki dulu. Termasuk di situ ada pasar budak juga dulu di Baki itu. Di samping makam. Sekarang makam Baki itu nyambung dengan Masjid Nabawi, altarnya. Makam, kan? Iya, altarnya itu loh Bu, altarnya kan nyambung. Nah, maksud saya itu nyambung sama altarnya itu. Altarnya nyambung nggak itu? Nyambung itu altarnya. Iya, altarnya Nabawi itu nyambung ke Baki. Nah, enggak, tunggu dulu. Nah, ini yang saya maksud begini maksud saya itu. Para ulama dalam memandang ini itu harus pertama kita selapang dada bahwa ini berbeda pendapat. Satu lagi deh. Ibu coba nanti buka dalam surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 21 itu. Wa kadzalika atharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Idza tanazza'una bainahum amrahum faqalu ibnu 'alaihim bunyana. Rabbuhum a'lamu bihim. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Coba baca terjemahnya. Al-Kahfi ayat 21. Okay. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka,
Maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Ya, itu maksudnya di atas gua Ashabul Kahfi, yang di dalam gua itu dimakamkan Ashabul Kahfi. Al-Quran memberitakan bahwa nanti akan kami bangun tempat ibadah atau masjid, dalam ayatnya teksnya masjid ya, yaitu di atas makam mereka. Nah, ini dipakai dalil oleh para ulama bahwa sebenarnya nggak ada masalah kalau ada makam itu dekat dengan masjid atau berada di sekitar masjid. Itu tidak berpengaruh kepada keabsahan sholat sebenarnya. Ayat berapa tadi? Ayat 21 surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Terus ketika Nabi melaknat orang-orang Habasyah gara-gara menjadikan kubur tokoh mereka, nabi mereka sebagai masjid, itu Ibnu Abbas menerangkan yang dimaksud orang-orang Ahlul Kitab menjadikan kuburan tokoh-tokoh mereka sebagai masjid, itu maksudnya mereka memang sujud di atas kuburan itu. Nah, jadi mereka sujud di atas kuburan itu yang dicela. Jadi bukan soal membangun masjidnya di sekitaran kuburan, itu bukan. Kalau dalam fikih Islam, kalau kita mau bangun masjid, kalau kuburannya lebih dulu, masjidnya belakangan, masjidnya harus ngalah, jangan gusur kuburan. Tapi kalau masjidnya ada terlebih dahulu, baru ada kuburan, kuburannya harus ngalah, jangan di dalam masjid gitu. Bisa dipahami maksudnya ya? Nah, itu seperti itu. Makanya gini, berarti kalau kita merujuk pada beberapa riwayat yang saya sampaikan tadi itu, kalau kita sholat di sebuah masjid, kok tahu-tahu di sekitarnya ada kuburan, mungkin biasanya wakifnya biasanya, itu tetap sah sebenarnya, nggak ada masalah. Walaupun saya tidak memungkiri ada pendapat yang melarang. Nah, saya bikin termasuk yang melarang beliau. Nah, itu alasannya tidak sah kan, banyak tuh Ustaz yang menyampaikan bahwa ya alasannya tadi itu tidak sah sholat ketika betul. Dasarnya apa Ustaz? Ya tadi Nabi melaknat orang-orang Ahlul Kitab yang menjadikan kubur tokoh-tokoh mereka sebagai masjid. Itu yang jadi mereka ahli kitab Yahudi dia ya. Itu yang pakai dasar. Nabi melaknat perbuatan mereka. Maka jadi sama saja dengan menyerupai. Nah, maksudnya, begitu. Itu alasannya. Alasannya itu. Oleh Nabi. Walaupun oleh Ibnu Abbas diterangkan yang dimaksud dengan masjid itu bukan bangunan masjid, kata Ibnu Abbas, tapi itu tempat sujud. Jadi orang-orang Alkitab itu memang sujud di kuburan tokohnya itu, sujud. Itu kata Ibnu Abbas. Iya, banyak makam para wali songo itu hampir semuanya sekitarnya banyak makam. Tapi kan sekitarnya tidak di dalam masjidnya. Kita sholatnya di masjid. Di dalam mana? Ada emang. Kalau di Masjid Demaknya, saya kemarin ke Demak kok nggak ada makam di Masjid Demaknya. Nah, itu kurung apa namanya? Kalau sampingnya ada, sampingnya. Iya, kalau samping kan samping berarti kan. Bukan di dalam masjid kan? Pasar ikan itu dalam masjid. Ada. Oh, luar batang itu bukan di masjid, di sampingnya itu. Pelatarannya. Kalau masjidnya kan di dalamnya lagi itu. Kenapa? Sekarang udah dibentuk itu jadi. Iya, jadi gini kan. Ya kayak raudhah itu kan. Jadi ada ruangan yang di kotak khusus, dibuat tembok khusus. Itu kalau waktu sholat kan ditutup, tidak boleh masuk itu. Kita sholatnya kan yang di dalam masjidnya itu, bukan yang di kuburannya itu. Yang di kuburan dikosongkan itu, sterilkan itu. Nggak boleh itu. Yang luar batang tuh? Iya, saya tahu itu. Saya kemarin ke Demak saya itu. Jadi itu dasarnya tadi menyerupai. Iya. Tapi sementara di yang Al-Kahfi 21 tadi itu Al-Quran. Iya. Nanti akan dibuatkan di atas guanya itu, di atas guanya. Tapi saya lupa ada masjidnya ya. Ada ya. Nggak di atas kuburan. Yordan ya. Mana Yordan ya? Saya malah belum tahu. Ada. Jadi bukan di atas kubur. Tapi beda. Iya, di atas guanya. Kalau di sini kan di atas guanya gitu. Enggak Ustaz, jadi di atas gua Pak, di samping Enggak. ada jalan tangga. Enggak, istilah di atas itu kan enggak harus di atas persis gitu. Maksudnya nanti saya akan bangun di atasnya itu ya itu. Betul. Saya belum pernah ke sana malah. Oh, Bu Norma udah 2 kali ke sana ya. Alhamdulillah. Ya, ini ada di Al-Kahfi ayat 21. Ya, itu yang dipakai dalil oleh para ulama. Tapi intinya satu Bu ya, nggak usah berantem gara-gara ini ya. Karena ada
ada kawan, ini real, ada kawan lulusan Madinah kan termasuk yang agak streng, padahal Nabawi kayak gitu. Nah begitu dia sholat, setelah dia diajak sholat ada musola dekat rumahnya itu, dia tamu kan dari Madinah, begitu selesai sholat dia bilang di sini ada makamnya, ada makamnya, ngulangi lagi dia sholat karena dianggap tadi dia tidak sah. Ya sudah, itu pendapat, itu sah-sah saja, silakan aja. Cuman kalau saya pribadi termasuk yang berpendapat sah, tidak ada masalah. Toh saya tidak sholat di atas kuburannya. Yang dicela oleh Nabi itu dulu memang kuburan itu dia sujud di atas kuburan itu, orang ahlu kitab itu yang dilaknat oleh Nabi itu. Nah kita kan tidak di atas kuburannya, dan kuburannya apalagi kuburan di luar masjid kan, bukan di dalam masjid. Dalam tradisi masyarakat Betawi terutama, terutama kalau wakaf Iya, itu mereka iya. nyimpennya Iya. di depannya atau di sampingnya. Iya, itu betul, yang betul, suka betul, wakif betul. biasanya. Betul, biasanya gitu. Ya kalau saya pribadi ya termasuk yang berpendapat tetap sah, walaupun akan lebih baik mungkin ya agak dibuat jarak lah gitu. Biar orang merasa nyaman, karena takutnya ada yang berpendapat tidak boleh tadi itu. Ngoten nggih, wallahu alam bisawab. Kalau di pondok saya kan makam kiai memang dekat dengan masjid, teman agak ada jeda, ada bangunan santri, ada jalan sehingga agak ke sana dikit, tapi tidak jauh dari masjid misalnya. Jadi jangan kalau bisa itu ya jangan terlalu dekat supaya orang yang sholat itu merasa nyaman, terutama bagi saudara kita yang tidak sependapat gitu. Nah, maksud saya makanya gitu. kan gini Ustaz, kadang Nggih. itu kuburan dulu, ya kan, kuburan keluarga misalnya kan. Banyak sih saya lihat tuh daerah-daerah Jonggol, Bogor, sering saya lihat tuh. Daerah Betawi banyak emang ya. Bukan Betawi ya, pokoknya daerah Bogor, Jonggol, sekitar Bogor tuh saya. sudah ya, bukan. Ya sudah, jadi banyak tuh. Iya. Alma. Mansur Jembatan 5. Oh, Jembatan 5. Oh ada kuburannya juga. Kira-kira 1 meter. Kuburan semua. Ya kayak sunan-sunan kuburan gitu. Nggih. Ya itulah pokoknya jawabannya gitulah. Ya, jadi tapi saya ulang ya. Kalau Ibu nanya ke saya termasuk yang berpendapat tetap sah. Kalau saya pribadi ya. Adapun kemudian ibu-ibu berpendapat tidak sah, ya. Hati-hati ya. Ya. Apa kita boleh milih nggak? Kan harus berdasarkan ilmu Nggih. saat kalau kita punya Kalau saya alasan. gini, kalau saya pribadi ya. Kalau kepaksa misalnya kan Iya. kita nggak tahu, nggak sengaja lewat, kita tahu pas Iya. lihat, kok ada kuburan. Nah, Kalau berdasar pada hujah-hujah para ulama berkaitan masalah ini, bahwa yang dimaksud dengan masjid yang mereka sujud di atas kuburan itu maksudnya mereka membangun di atas kuburan tokoh mereka, masjid itu maksudnya memang mereka menjadikan kuburan itu sebagai tempat sujud. sujud ya. Kalau kita maknai dengan makna itu sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, ya berarti tidak ada masalah kalau misalnya kita sholat di sebuah masjid yang tidak jauh dari itu ada makam wakifnya atau siapa. Kalau saya pribadi maksud berpendapat yang seperti itu. Wallahu alam bisawab. Tapi saya ulang, ini kalau nanti suatu saat ibu ditegur, ibu boleh sajikan tadi surah Al-Kahfi itu. Surah Al-Kahfi 21. Ya, ini dalilnya bahwa ya kita boleh, kata para ulama berdasar pada ayat ini diantaranya. Itu ayat surah Al-Kahfi 21 itu salah satu dalil yang dipakai oleh para ulama tentang tetap sahnya sholat di sebuah masjid yang tidak jauh dari masjid itu ada kuburan misalnya gitu. Yang dilarang itu adalah sholat di atas kuburannya itu. Jadi sujud di atas kuburannya itu yang dilarang. Itu ya diantaranya. Oh lanjut. Ini adalah hadis yang sahih dan yang disabdakannya ialah mengenai sholat di makam. Jadi tadi sudah. Maka menyolatkannya di kuburnya adalah semacam di kendaraannya atau di keranda, dan inilah yang dimaksud dengan sholat pada dua tempat. Dan tak ada bedanya antara beradanya di keranda, di atas tanah atau di dalam kubur tanah. Jadi dianggap sama dengan kalau kita menyolatkan jenazah sementara jenazah masih berada di dalam keranda. Tapi ada problem itu gini, kemarin saya dapat pertanyaan. Jadi ada jenazah yang jenazahnya itu besar. Saya nggak tahu yang besar jenazahnya apa kerandanya, sehingga tidak muat dibawa masuk ke dalam masjid. Karena memang orangnya juga besar. Nah, terus akhirnya sholat tetap diadakan di masjid, tapi jenazah berada di belakang. Boleh nggak itu Ustadz? Dia nanya gitu ke saya. Jadi ada kasus. Jadi si yang meninggal ini orangnya besar badannya, sehingga tidak muat di pintu masjid gitu. Saya nggak tahu bagaimana besarnya ya, wallahu alam. Dan bagaimana masjidnya juga saya kurang tahu. Kok sampai nggak muat di pintu masjid itu? Nggak pakai keranda berarti. Nah, ya, nggak tahu saya juga. Saya nggak ngerti juga itu. Atau mungkin sulit mengeluarkannya juga mungkin ya, karena berat mungkin. Akhirnya jamaah itu nanya ke saya, boleh nggak Ustaz menyolatkan jenazah sementara jenazahnya di belakang?
Saya jawab gini, nanti coba cek di fatwanya MUI deh. MUI itu pernah ngeluarin fatwa berkaitan dengan ini pas COVID. Pas COVID itu ada beberapa kasus di mana jenazah nggak dibawa masuk ke dalam masjid, tapi tetap di ambulan, bahkan dia berada di belakang orang yang sholat. Dalam kondisi terpaksa seperti itu, kata MUI boleh tetap sah. Itu fatwa MUI itu. Boleh sah itu. Nah, saya beranggapan kondisi yang berat itu bagian dari darurat itu. Nah, walaupun saya sarankan lain kali tidak usah sholat di tapi kan mati sekali masalahnya kan ya. Jadi kalau seandainya ada kejadian yang sama, saran saya nggak usah sholat di masjid, jamaahnya keluar aja, ambulannya taruh di depannya. Nah, nanti dia sholat menghadap ke arah iya gitu. Iya kan dapat gitu. Iya begitu. Saran saya gitu. Kemarin nggak tahu kalau nggak punya pikiran begitu. Yang ada kiblat, tapi Pak. Oh ngadep kiblat Bu, tetap jenazahnya diarahkan ke kiblat. Orang sholatnya di luar. Gitu. Iya, jadi jenazahnya tetap diarahkan ke arah kiblat tetap. Kan nggak harus di dalam masjid juga sholat jenazahnya, kan bisa di lapangan juga kan. Itu seperti itu. Kenapa? Daya. Iya betul, nggak pakai sujud juga itu. Berbeda halnya dengan sholat biasa karena ini tidak disyariatkan melakukannya di kubur. Apabila menyengajanya di sana karena ini akan merintis jalan untuk mengambilnya sebagai masjid, suatu hal yang dikutuk oleh Rasulullah SAW. Ya ini memang nggak boleh sih kalau ada kuburan terlebih dahulu terus baru bangun masjid, yang betul masjidnya harus ngalah. Tapi kalau ada masjid terus ada kuburan berikutnya, kuburannya harus ngalah. Gitu. Maka tak ada persamaannya antara perbuatan yang diancam dan dikutuk oleh Rasulullah SAW dan dinyatakannya pelakunya seburuk-buruk makhluk seperti tersebut dalam sabdanya. Ini yang saya katakan tadi ya, seburuk-buruk manusia ialah yang hidup mendapati terjadinya kiamat dan orang-orang yang mengambil kubur sebagai masjid dengan apa yang dilakukan sendiri oleh beliau secara berulang-ulang dan berkali-kali. Ini yang dikecam adalah kalau menjadikan kubur sebagai masjid. Kalau kata Ibnu Abbas maksudnya ya sujud di atas kuburan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bu yang mau tanya dulu. Masalah itu masalah yang lain boleh. Tanya Ustaz. Oke, monggo. Doa yang kalau kita ziarah ke kubur itu doa apa yang bisa kita baca, mungkin Al-Fatihah. Baik. Pertama, kalau kita mau ziarah kubur, ditata niatnya untuk ziarah kubur, mengambil pelajaran dari yang sudah mati, untuk mengingat mati dan lain sebagainya. Pokoknya intinya niatnya ditata untuk mengikuti sunnah Nabi ziarah kubur. Itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua, ngucap salam. Jadi ngucap salam, betul. Jadi sebelum kita masuk kubur ngucap salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin nasallallahu alaihi wa lakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahiquna fil jannati ma'a Rasulullah SAW. Itu kalau kita mau masuk kubur. Jadi ngucap salam yang kedua. Masuk ke makam. Masuk ke makam. Iya. Masuk ke makam ya. Iya. Yang kedua, yang ketiga, kalau sekiranya memungkinkan, lepas sendal, lepas sepatu. Sunnah itu, kalau memungkinkan. Iya. Juga sunnahnya kan tidak pakai sendal ya Ustaz. Iya, kalau memungkinkan. Ada pemakaman. Jangan Iya, betul. Enggak boleh duduk. Saya maksudnya pakai sepeda, nggak boleh ya berarti ya? Bukan enggak boleh, itu adab. Jadi sebaiknya turun dari sepeda jalan. Malah Ya. nggak boleh, sunnahnya nggak usah pakai sepatu. Sunnahnya kalau memungkinkan. Sandal ya. Kalau memungkinkan. Saya pernah lihat kalau yang Ustaz Salafi ya, kalau memakamkan dia semua nggak pakai. Iya. Nggak pakai. Yang duduk di makam sebelah Enggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi ada riwayat yang menyebutkan lebih baik duduk di atas api daripada duduk di atas kuburan. Nah, tuh jangan. Enggak boleh. Jadi kalau bisa bawa kursi sendiri aja. Nggak boleh. Jangan duduk di atas kuburan orang jangan. Bisa di bata-batain. Iya, jangan. Pokoknya Iya. jangan. Jangan. Kalau lagi pemakaman umum tuh, Iya. karena pada yang duduk sana di Iya, sana. jangan, Tapi nggak karena boleh. nggak tahu ilmu ya, kita yang tahu jangan ya. Sebenarnya gini, aslinya
melangkahi atau menginjak kuburan tidak boleh sebenarnya, kecuali terpaksa. Apa Ustaz? Kunci motornya ada nggak? Oh, bukan pakai kunci sih, pakai ini, pakai remote. Gini, pindahin bisa nggak? Pakai remote ya, Bu? Iya. Bisa nggak? Bisa. Iya. Oh, dia mau bisa buat terus aja bisa. Tinggal dideketin aja. Kalau nggak bisa. Dia mau belajar bisa Ustaz. Oh gitu. Jangan meremehkan. Menginjak pun nggak boleh ya. Enggak menginjak boleh, kecuali terpaksa. Melangkah-langkah. Iya, kecuali terpaksa. Maksud saya terpaksa itu gini. Di pemakaman di kampung saya kan tidak tertib itu. Mau ke kuburan kakek saya atau nenek saya, orang tua saya, iya, itu terpaksa nginjak sana, nginjak sini. Saya kadang permisi nggih, permisi gitu. Ya ngomong aja kata orangnya. Ya, tapi itu enggak, kata kita itu namanya terpaksa namanya. Terus begitu sampai di kuburan yang nanya, ibu siapa tadi yang nanya? Jenengan? Oh, gitu. Begitu sampai di kuburan yang kita ziarahi, salam lagi, Bu. Salam lagi. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Pak, gitu. Assalamualaikum ya kubur juga. Enggak, satu orang kan, ibu ke ziarah ke siapa? Ya, ibu ziarah ke siapa? Kalau kalau di Raudhah dulu itu ada tulisan gede, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakrin, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu ada ucap salam itu. Jadi ibu salam secara pribadi, Assalamualaikum. Nah, baru setelah itu ibu silakan, ibu mau apa? Ibu misalnya mau baca permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya silahkan. Ibu mau baca Al-Quran yang ibu mau silahkan, itu bagi pendapat yang membolehkan. Kalau ibu mengatakan tidak boleh, ya sudah ibu doakan aja. Ibu doakan. Nah, ibu mendoakannya bisa menjadikan mereka sebagai pihak ketiga yang gaib atau pihak kedua yang hadir. Jadi ibu bisa mengatakan begini, Bu, semoga Allah rahmati ibu, semoga Allah lapangkan kubur ibu. Ibu kayak orang ngobrol aja, boleh, tidak apa-apa. Mana dalilnya ketika, kalau saya dalilin jauh-jauh deh, semua nanti ibu bisa baca semua dalil terkait doa Nabi saat dikubur. Itu semua menggunakan kalian, bukan menggunakan mereka. Walaupun ada doa Nabi pakai mereka, itu menunjukkan bahwa itu boleh, tidak ada masalah. Jadi kayak ngobrol itu. Nah, Nabi itu ketika Fathu Mekah, beliau tinggal di kuburnya Siti Khadijah radhiyallahu anha selama 19 hari. Ketika semua orang kembali ke rumahnya, Nabi bilang kepada sahabat Ansor, buatkan saya kemah di makamnya Khadijah. Nabi di Ma'la bikin kemah di makamnya Siti Khadijah selama 19 hari. Hampir setiap malam Nabi kayak ngobrol dengan Siti Khadijah. Sadaqti ya Khadijah, kamu benar wahai Khadijah, kamu dulu pernah berkata begini, ternyata sekarang begini benar. Itu kayak orang ngobrol aja. Jadi seperti ngobrol dengan orang yang sudah meninggal dunia, atau doanya seperti orang ngobrol, itu bukan takhayul, bukan khurafat, itu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Terus setelah itu sudah ibu pulang, ucap salam lagi, pulang. Nggak usah dibaca Al-Fatihah atau Itu tadi kalau ibu sepakat dengan yang boleh baca Quran, silakan ibu bacakan Al-Fatihah, bacakan permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya ayat kursi boleh. boleh apa aja, bebas. Tapi kita mungkin kalau ke makam Sadang itu langsung kita seolah-olah berkomunikasi dengan para ahli kubur yang ada Iya, di situ betul, ya. betul. Bukannya kalau misalnya doa juga kan kalau kita di rumah, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Karena Itu kita boleh. di rumah. Nah, kita di rumah Iya, kan. betul. Nah, maksudnya itu buat di rumah kan. Betul. Kalau kita dikubur, boleh begitu, boleh kayak orang ngobrol, boleh. Ya. Monggo. Ibu tadi ngomong. Sebentar Roma ya. Oh lupa. Enggak, Oma dulu aja. Oh iya, Oma dulu. Ustaz, bolehkah kita berdoa misal habis sholat, kita baca doa yang hidup dulu. Setelah itu kita baca yang Mati. tapi Al-Fatihahnya digabung, bolehkah? Ya, jadi intinya gini. Disebutkan namanya semua, tapi Al-Fatihahnya satu. Al-Fatihahnya di terakhir. Gak ada masalah. Toh kalau yang meninggal kan kita doakan ampunan. Kalau hidup kan kita doakan sehat walafiat. Satu kesatuan Al-Fatihah misalnya gak ada masalah. Toh Al-Fatihah itu adalah doa. Al-Fatihah itu Nabi dalam tafsir Ibnu Katsir menamainya dengan nama as-shalah. Salat itu secara bahasa artinya ad-doa. Maka kalau ada orang membacakan Fatihah untuk orang yang mati, itu sama dengan membacakan doa sebenarnya. Dan itu merupakan bagian dari. Tapi kalau dalam itu kan Al-Fatihah nama lainnya pembuka.
Bagus. Nanti Kan untuk doa Ustadz, ini biar jelas juga nih. bagus. Jangan sampai salah tafsir. Bagus. Semua Senang saya, hanya doa. senang. Nanti sekali waktu Ibu baca tafsir Ibnu Katsir. Bab tentang suratul Fatihah. Itu nanti di Ibnu Katsir itu ada nama-nama suratul Fatihah. Namanya banyak Al-Fatihah itu. Salah satunya As-Shalah. Yang memberi nama As-Shalah itu adalah Nabi. Jadi As-Shalah itu artinya adalah ad-du'a, bukan salat, bukan. As-Shalah artinya ad-du'a, doa maksudnya. Nah, sehingga dikatakan dalam hadis itu orang yang membaca suratul Fatihah saat membaca wa iyyaka nasta'in, itu dia Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku terserah dia meminta apa saja. Dan termasuk diantaranya adalah kalau kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Itu satu. Yang kedua, nama Al-Fatihah itu adalah Ar-Ruqyah. Iya. Doa juga itu ruqyah, itu mantra, jampe-jampe itu artinya. Nah, sehingga kemudian pernah ada seorang sahabat meruqyah kepala suku yang kena gigit kalajengking atau ular itu dengan suratul Fatihah. Nabi bersabda, "Dari mana kamu kok tahu kalau Al-Fatihah itu adalah ruqyah?" kata Nabi. Itu yang menamai Nabi. Nah, sehingga kalau ada orang mendoakan orang mati dan suratul Fatihah, kalau kita merujuk pada hadis itu sah sebagai doa, tidak ada masalah. Bahwa ada yang mengatakan seperti Bu Nurma bilang, oke, itu pendapat. Saya sih bukannya Ustadz Iya. memang sering dengar juga. Dulu Iya. kan di IG atau di medsos kan ada tuh saya misalnya, saya nggak ngerti di Indonesia ini semua serba pakai Al-Fatihah. Orang mati Al-Fatihah, orang ini Al-Fatihah, semua Ya, ada akhirnya si Al-Fatihah. Asim itu kan. Ya itu, itu dasarnya dia. Saya nggak paham. Ya kalau kita menggunakan dalil umum, Ya. dalil umum. Terus Fatihah itu surah yang tidak pernah Allah turunkan kepada nabi yang lain. Hadisnya Sahih Muslim. Pernah suatu saat Nabi lagi ngobrol dengan malaikat Jibril. Hadisnya Sahih Muslim. Aukamakal, ini maupun riwayat ya. Tiba-tiba ada suara gaduh di langit. Nabi nengok ke atas. Ada apa itu Jibril? Kata malaikat Jibril, ini serombongan malaikat yang belum pernah turun sebelumnya, turun ke bumi melalui pintu yang belum pernah dibuka sebelumnya, kata malaikat Jibril. Ternyata rombongan malaikat itu datang menemui Nabi kita Muhammad SAW. Terus beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami datang membawa dua cahaya. Yang dua cahaya ini belum pernah Allah turunkan kepada Nabi yang lain. Apa dua cahaya itu? Pertama suratul Fatihah, yang kedua akhir surah Al-Baqarah. Dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun, dan seterusnya itu. Kata malaikat, ini dalam hadis Sahih Muslim di hadapan Nabi, siapa yang membaca keduanya itu, doanya dikabulkan oleh Allah. Ya, berarti Al-Fatihah itu doa. Kalau doa, mau orang mati, orang hidup kita doakan, sah, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Berarti Nggih. Al-Fatihah bisa untuk zikir juga ya? Oh bisa banget. Nggih, monggo Bu. Karena umul kitab. Ibu itu dulu nggih. Nanti Oma lagi. Nggih, ngomong ingat Bu. Banyak yang istilah ya, maksudnya ada yang keras dan lain sebagainya. Nggih. Terkait dengan kita kirimkan doa Al-Fatihah, biasanya kan kita begitu. Katanya ada yang mengatakan Al-Fatihah itu tidak akan sampai. Bagaimana kita menyikapinya, kemudian juga Ya kan kita ya hadiratin Nabi gitu Ustaz. Kan dulu saya diajarin kalau wajib itu kan tidak ada. Al-Fatihah. Ya. Bagaimana kita menyikapinya? Ya. Bagus. Yang pertama mengenai transfer pahala. Kalau yang saya tahu dari 4 madhab itu sepakat sampai. 4 madhab itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Transfer pahala itu sampai. Terus menukik sekarang. Bagaimana kalau Al-Quran mulai terjadi beda pendapat? Saya ulang ya, transfer pahala itu kayak sodakoh dan yang lain-lain. Itu 4 madhab sepakat sampai yang saya tahu. Bagaimana kalau Al-Quran? Di sini mulai muncul perbedaan pendapat. Imam Nawawi mengatakan, Imam Nawawi ini bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan yang sahih dalam madhab Imam Ahmad bermanfaat. Tapi yang masyhur dalam madhab Syafi'i tidak bermanfaat. Jadi ada beda pendapat. Oke, satu dulu. Syekh Utsaimin ini ulamanya Salafi di Mekah sana beliau. Beliau ditanya, Syekh Utsaimin rahimahullah,
Syekh, bagaimana perihal baca Al-Quran untuk mayit? Kata beliau, fihi qaulani. Dalam hal ini ada dua pendapat, kata beliau. Walakinna sahihah yang sahih bermanfaat. Yang ngomong Syekh Utsaimin. Nah, terus kemudian ya tadilah intinya ini memang perkara yang ulama berbeda pendapat. Jadi kalau ibu nanti mendengar ada sebagian kawan ustadz yang mengatakan seperti itu, nggak usah kaget. Karena beliau mungkin berdasar pada pendapat yang mengatakan itu tidak sampai. Tapi yang mengatakan sampai itu juga punya hujjah, punya dasar. Ya saya ulang, nggak jauh-jauh. Ketika kita sholat jenazah baca Fatihah tidak. Al-Quran bukan itu. Kalau itu tidak bermanfaat, tidak mungkin Nabi baca kan? Nah, itu di antara argumentasi yang paling sederhana. Kalau mau kita lebarkan banyak. Terus berkenaan dengan shadaqallah. Ada dalam Al-Quran itu perintah Bu untuk mengucap qul shadaqallah. Qul shadaqallah. Katakanlah shadaqallah. Itu ada di surah Ali Imran ayat 95 itu. Surah Ali Imran ayat 95. Qul shadaqallah. Katakanlah wahai Nabi shadaqallah. Maha benar Allah. Jadi mengucap qul shadaq, katakanlah shadaqallah itu ada perintahnya dalam Al-Qur'an. Sekarang kita tarik. Kalau itu kita tarik dibaca setelah baca Al-Qur'an bagaimana Ustaz? Pertanyaannya apa konteksnya? Kalau kita mengucapkan shadaqallah sebagai bentuk interaksi kita dengan Al-Quran, bahwa benar ini firman Allah, bukan cuma boleh banget, sunnah. Karena para sahabat melakukan interaksi itu dengan Al-Quran, sesuai dengan konteksnya gitu. Tapi kalau kita mengatakan, harus baca shadaqallah, kalau enggak kamu dosa lu. Mengharuskan itu ya enggak boleh. Kadang ada juga sekarang yang bukan sekarang ya, saya dengar kemarin shadaqallah, jadi pakai doa kayak kafaratul masjid kan, istighfar, subhanakallahumma bihamdika Ya. Coba baca terjemahan surah Ali Imran ayat 95 tadi itu. Qul shadaqallah. Ayat berapa? Ayat 95. Ali Imran. Ali Imran. Tentang penutup baca Al-Quran. Iya, betul. Oh, bukan. Qul tentang kata shadaqallah. Kan dia melarang mengucap kata shadaqallah. Sekarang coba. Melarang, katanya contohnya gitu. Oh, coba baca dulu. Quran ayat 95 coba. Iya. Katakanlah benarlah apa yang difirmankan Allah. Ikutilah apa Iya. Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Katakanlah shadaqallah. Benarlah apa yang difirmankan oleh Allah. Berarti kalau kita baca Al-Quran, setelahnya qul shadaqallah sebagai bentuk interaksi kita dengan Al-Quran, boleh nggak? Ada perintah umumnya. Ini namanya perintah umum namanya. Perintah umum. 95 Ali Imran 95 ayat 95. Itu. Dan nanti ada beberapa riwayat yang lain berkenaan dan interaksi para sahabat dengan Al-Quran. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Siapa dulu? Ibu ini dulu apa Oma dulu? Saya mau tanya itu aja Ustaz. Kalau kira kita kirim ke Al-Fatihah ke almarhumah atau almarhum, itu boleh nggak kita ya Allah kirimkan Al-Fatihah ini, semoga syafaatnya kau berikan kepada almarhumah ini gitu. Al-Fatihah gitu. Tadi saya bilang pada dasarnya ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kalau yang membolehkan alasan adalah Al-Fatihah itu doa. Jadi saya ulang, Al-Fatihah itu doa. Karena Al-Fatihah itu doa, maka berarti ya sampai itu ulama sepakat. Nggak usah kita bicara syafaatnya Amba berikan kepada itu, nggak usah. Monggo, itu kan sebagai doa toh? Enggak sebagai doa. Diharapkan nanti Al-Quran yang dibaca itu menjadi syafi' sebagai penolong bagi orang itu. Karena Al-Quran itu punya fungsi sebagai syafaat kan? Ya Al-Quran samping syifa obat, dia juga sebagai syafaat dengan izin Allah. Tapi kalau kita lebih yakin dikirimnya satu-satu nggak rombongan tadi seperti nggak ada masalah. Itu bebas itu bebas, nggak ada aturan khusus. Nggih. Bebas. Nggih monggo Oma lagi. Haul. itu biasanya banyak kalau kita kan banyak. Tapi kalau saya keluarga keluarga gitu, saya ngadain biasanya kita baca doa keluarga, ada yang bisa baca, kita misalnya boleh. Bagus, menarik. Ada menarik, ada mendorong. Saya mau terangkan dulu gini ya. Ini takziah itu 3 hari sunnah.
Sekarang lebih dari itu ulama beda pendapat. Oke. Sekarang haul. Haul itu sunnah. Kenapa sunnah? Ibu nanti sekali waktu baca dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab tentang berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal. Itu di jilid pertama kalau terjemahan itu. Di situ ada hadis yang saya baca ya, hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Hadisnya Bukhari Muslim. Yang cerita siapa? Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang cerita Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Di hari wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha, setiap tahun berarti apa? Haul. Nabi itu memotong kambing. Setiap hari wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha, setiap tahunnya Nabi memotong kambing. Terus bersabda, berikan kepada kerabatnya Khadijah. Berikan kepada teman-temannya Khadijah. Ini untuk Khadijah. Itu aukamakal. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim aukamakal dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau ibu misalnya ngehauli keluarga, haul setahun sekali, itu sunnah. Sependek yang saya pahami. Satu dulu. Yang kedua, sependek yang saya baca itu, saya pernah baca, kalau saya kurang tahu riwayatnya, saya pernah baca riwayatnya itu, Nabi itu punya kebiasaan ziarah baki itu di awal bulan Sya'ban atau di awal-awal bulan Sya'ban atau di bulan Sya'ban itu kebiasaan Nabi itu. Kayak ada acara khusus ziarah itu karena setahun sekali di bulan Sya'ban itu dianggap namanya haul. Tapi yang paling eksplisit yang tadi itu, yang hadis tadi itu, ya Khadijah itu. Haul ya. Ya, haul itu 1 tahun artinya. Tapi mungkin yang kalau yang dia ada melarang itu di dasarnya apa? Artinya gini mungkin Ustaz. Melarang tuh artinya kadang kan sekarang haul tuh kadang dimaknanya beda. Jadi kayak pesta kayak ini. Nah, mungkin tadi kan kalau Nabi sendiri abadnya kayak saya juga misalnya nggak haul, tapi kita sedekah atas nama misalnya suami, orang tua, tapi misalnya di bulan yang pada saat meninggal atau di harinya gitu kan. Cuma melakukan itu mengundang. Ya, saya pribadi kan orang tua saya, bapak itu Allahyarham wafat di bulan Safar. Kalau ibu wafat di bulan Ramadan. Itu saya ngehaulinya saya gabung aja itu. Enggak satu-satu. Ya, karena kan ya saya gabung aja. Pokoknya setahun sekali saya adakan haul di bulan Ramadan biasanya. Nunggu anak-anak saya pulang dari pondok semua. Nanti saya intern aja. Saya, istri, anak-anak, kita baca yang bisa kita baca, kita doakan semua Allahyarham orang tua saya, kakek nenek saya semua, saya doakan, saya hauli itu, saya gabung di bulan Ramadan bersama dengan ibu saya. Tapi nggak tepat tanggal 17 Ramadan. Ibu saya meninggal, nggak harus tepat ya, karena memang saya kan untuk menepatkan itu kan anak nggak belum tentu kumpul semua. Terus setelah itu saya sebar sedekah aja ke satpam, saya ngasih makanan ke satpam. Karena dulu Nabi itu, nanti bisa dibaca dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi itu kalau kangen sama istrinya buat makanan beliau. Nah, saya ulang ya, Nabi kalau kangen sama istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha, beliau bikin makanan. Terus Siti Aisyah nanya, "Ya Rasulullah, ini makanan kok ada 3 punya siapa?" Kan punya berdua ya. Yang satu untuk Khadijah. Jadi Nabi itu sering kalau kangen sama istrinya bikin makanan. Kalau itu nggak cuma haul itu, setiap saat kalau yang itu. Jadi saya pribadi itu melakukan haul untuk orang tua saya, ibu saya terutama, itu di bulan Ramadan. Biasanya saya intern aja. Memang saya termasuk yang tidak ngundang orang banyak, saya pribadi. Tapi kalau mau ngundang juga silakan. Kalau mau silakan. Itu pilihan lah. Itu soal pilihan saya kira Bu Nur Maya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Iya. Emang iya. Sampai sekarang kan masih terawat makam beliau. Bahwa makam tuh tidak usah diurus gitu loh, sampai kadang-kadang makamnya sampai hilang. Berarti kan nggak boleh ya? Tidak boleh, tidak benar itu. Tidak, justru yang betul itu makam keluarga itu jangan sampai hilang. Makanya kan di dalam syariat tentang kubur, kalau dikhawatirkan kubur itu hilang kan boleh memindahkan. Misalnya karena abrasi sungai, itu boleh dipindah.
Terus kenapa di kita itu boleh pakai batu nisan? Sekarang ada ledekan kan, Apa? kalau kuburan nggak ada tengok-tengok nanti dihilangin loh kuburannya. Nah, terus apa? Pakai Nah, duit. terus kenapa di kita pakai kebijakan pakai batu nisan? Kalau di Arab kenapa kok cuman batu bongkoh? Ya di sana kan nggak ada rumput, orang nggak akan hilang. Terus, iya. Nah, kalau kita pakai nisan karena memang di kita rumputnya bisa tinggi-tinggi, kalau nggak dipasang nisan bisa hilang kuburan itu. Maka kuburan keluarga itu jangan sampai hilang karena itu nanti Emang kalau ada yang kita melarang gitu ya mereka? Ada banyak. Ada saudara itu dia nggak ngerti itu paham apa pokoknya. Oh beda banget itu kan kita sunnah kalau ziarah itu Sunnah, kematian. Oh, itu LDI. Enggak kalau itu nggak apa-apa. nggak tahu saya. Emang Oke. itu Tidak betul. saya dengar kalau Oke. LDII Hah? nggak boleh kalau bapak yang meninggal kayak ibu yang meninggal, Mhm. anaknya nggak boleh ngelihat gitu loh. Kalau yang batu aja Nah, ada. dengannya. Kalau yang jangan di Ada sepupu Ya. ternyata waktu nikah dia nggak tahu bahasa suaminya ternyata LDII. LDII. Setelah masuk LDII, pokoknya aneh semuanya pada itu Pak. Kalau duduk itu najis apa gitu ya. Perempuan juga nggak boleh gitu. Jadi pas meninggal bapaknya dia nggak datang. Jadi kan pas yang lain kenapa nggak datang gitu kan? Rupanya dilarang melihat orang tua meninggal kayak apa, ke makam orang tua juga. Itu mungkin Bu alirannya saya rasa. Ya, wallah alam Karena bisawab. itu- Nggih, nggih. Karena ada Ada lagi Ustaz, Nggih, monggo. itu kalau pemakaman keluarga itu semua yang datang ke makam itu dibantuan. pada saat lebaran. Pokoknya disebar kasih uang. Oh, maksudnya sedekah kali ya untuk yang meninggal. Iya berarti jadi emang itu yang Ada. semakin banyak orang tua. Jadi orang meninggal Ya kalau atas kemauannya sendiri tidak apa-apa, tapi kalau karena dipaksa tidak boleh. tapi ini udah kayak tradisi Ustaz. Iya. Ya kalau dipaksa tidak boleh pokoknya. Karena kasihan udah kena musibah, mesti ngeluarin biaya lagi ya. Ustadz, maaf. Nggih, monggo. Sebenarnya kita ini kan ini ada beberapa mazhab ya Ustadz. Ya. Nah, misalkan kita ini harus satu mazhab yang kita ikutin atau gimana Ustadz? Bagus. Iya. Kalau saya secara pribadi misalnya saya kan bermadhab Syafi'i. Iya. Di pada banyak amalan saya mengacu pada madhab Syafi'i, saya pribadi. Nah, kenapa saya bermadhab? Karena ulama-ulama dulu aja bermadhab, para sahabat aja bermadhab, apalagi saya. Jadi saya tetap, Imam Bukhari aja ahli hadis beliau bermadhab. Jadi saya bermadhab Syafi'i. Cuman dalam hal ini Bu Nia Lukman, saya tidak mau berkeras-keras. Sehingga kemudian kalau saya bertemu dengan orang yang bermadhab berbeda dengan saya harus berlapang dada. Nah, kadang dalam kondisi tertentu saya juga pindah madhab kadang. Ya misalnya gini, tentang batalnya wudhu misalnya gitu ya, batalnya wudhu misalnya. Saya kadang ya terpaksa pakai madhab Hanafi juga. Artinya ya bersentuhan laki perempuan yang bukan mahramnya, asal tidak syahwat kan tidak batal. Kalau syahwat baru batal misalnya. Saya terpaksa pakai itu kadang-kadang, tapi normalnya saya pakai madhab Syafi'i. Memang boleh Ustaz sesekali pindah sesuai dengan kebutuhan, selama tidak berniat untuk ngambil enaknya tok, nah itu tidak apa-apa. Yang penting kita, kalau saya pribadi karena saya dari kecil memang belajar madhab Syafi'i, jadi saya amalia saya lebih banyak dengan menggunakan madhab Syafi'i saya pribadi. Nah, bagi ibu-ibu taruhlah, mohon maaf nih, taruhlah di antara ibu-ibu tidak disiplin madhab misalnya gitu ya. Dulu belajarnya yang penting belajar aja udah. Ya sudah, yang penting ibu tahu dasarnya, ya sudah diamalkan saja. Yang penting tahu dasarnya. Yang penting kalau ngaji fikih itu memang harus lapang dadanya dan dadanya mesti selapangan memang, karena kalau tidak nanti baperan gitu. Tapi harus niat lagi, Ustaz. Enggak sih, cuman dalam hati aja sih, dalam hati saya milih pendapat ini untuk sementara waktu misalnya Oh, gitu. jadi tapi nggak Enggak harus, gerak hati aja. seperti kita waktu umroh, kalau Nggih. kita tawaf kan kita Iya. pakai dolan tuh, Iya. mazhab lagi itu Iya. nggak perlu niat ya, langsung Enggak harus aja. niat khusus dalam hati aja. Saya lagi pakai mazhab ini misalnya, gitu aja dalam hati. Iya. Walaupun sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, senggolan itu beda dengan kalau kita sengaja nyenggol. Ya, jadi misalnya kita tersenggol orang gitu ya, itu kita nggak harus batal juga sih. Kenapa? Karena nggak sengaja gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau ibu mau pindah mazhab juga boleh, tidak ada masalah. Terus
kalau senggol sama suami udah wudhu itu bakal. Ya enggak apa-apa. Kalau tersenggol enggak. Kalau bersentuhan, Mas gitu ya. Itu. Dan ada Senggol. getaran. Pak Ustadz, sekarang kan ada Oke. Al-Qur'an itu Oke. yang dipalsukan. Oh ya, Maksudnya ada. kayak surat pemimpin harus Islam. Oh, terjemahannya. Terjemahannya. Ya, oke. Nah, itu. Sekarang banyak itu. Terus bagaimana? Seandainya Oke. di cucu-cucu kita nanti yang mereka nggak tahu, mereka baca begitu, itu dosanya siapa? Sebenarnya Kan bikin gini, yang Bu. dosa. Sebenarnya gini. Mm-mm. Kalau terjemahan itu bisa berubah-ubah terjemahan. Zaman Pak Harto, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Nasib. Ya. Kalau zaman Bung Karno, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak merubah keadaan satu kaum. Maka Bung Karno dengan revolusinya itu, Pak Harto dengan pembangunannya itu. Jadi itu soal beda tafsir aja. Sebenarnya kalau beda tafsir itu secara umum itu tidak ada masalah sebenarnya. Cuman memang untuk ayat yang surah Al-Maidah itu agak ada politisnya gitu loh, agak ada politisnya. Tapi saya ulang ya, kalau selama itu cuma di level tafsir atau terjemahannya, saya kira nggak ada masalah. Yang penting anak kita ngaji aja. Sehingga nanti dia tahu, oh ternyata yang benar adalah ini terjemahannya. Soal pemimpin itu loh, Pak Ustadz. Iya, saya tahu. Itu kan memang ada yang mengartikan teman dekat, ada yang mengartikan pemimpin kan. Itu tergantung siapa yang menerjemahkan. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Terjemahan Departemen Agama dengan teman-teman di Persis itu beda. Beda. Iya, kalau terjemahan itu memang begitu. Buku panduan aja beda. Betul. Transliterasinya aja, standar transliterasinya juga beda kadang. Ya, cukup dulu. Itu loh, monggo. Dua lagi juga boleh. Mau nanya tentang kodok sholat. Kodok sholat. Sholat itu kan kita lakukan kalau kita lupa atau bisa dikodok misalnya kita lupanya di asar. Nanti di asar besoknya atau bisa Bagus. lagi. Kalau yang lama-lama yang kita udah muda dari waktu muda dulu kan banyak sholat yang tertinggal. Itu apa sebut dengan istighfar atau Bagus. Yang pertama, kodok itu kapan kita ingat, kapan kita bangun. Kata Nabi begitu. Jadi kalau ada orang tidur atau lupa, hendaklah dia segera sholat saat dia ingat atau saat dia bangun. Berarti itu di luar waktu. Ya, di luar waktu. Oh, berarti mengkodok asar di maghrib boleh. Nggak harus nunggu besok asar lagi, enggak. Jadi kapan kita bangun. Bisa dipahami? Ya, satu dulu. Yang kedua, mengenai boleh nggak, cukup nggak dengan istighfar aja. Begini, bagi orang yang di masa lalu meninggalkan sholat karena jahiliyah, masih maaf ya, karena masih gitulah gitu. Iya, betul. Pertama, wajib tobat. Itu semua ulama sepakat, wajib tobat karena itu dosa besar. Jadi yang pertama wajib tobat karena ini dosa besar. Ulama sepakat ya, ini yang pertama ini. Yang kedua, apakah wajib mengqadha? Ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak wajib qadha. Alasannya adalah karena waktu salat sudah ditentukan. Di surah An-Nisa Allah berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Waktu salat itu sudah ditentukan, sehingga kalau sudah keluar waktunya tidak ada kewajiban mengqadha, tapi cukup wajib tobat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak bisa begitu. Ini pendapat jumhur. Ini yang pendapat kedua, ini pendapat mayoritas ulama. Tidak bisa begitu, kata ulama yang kedua. Kenapa? Karena sholat itu kewajiban kepada Allah. Sehingga kalau ada orang tidak sholat, berarti dia punya hutang kepada Allah. Nah, kalau punya hutang kepada Allah, walaupun di luar waktunya tetap harus bayar. Contoh gini. Misalnya, Ibu Nunung, misalnya, baru sering posting di IG, Bu ya. Sering lewat. Temenan. Ibu Nunung misalnya punya hutang sama ibu. Janji tanggal 6 mau bayar. Tanggal 6 nggak ketemu. Ketemunya tanggal 7. Kata ibu ke Bu Nunung, "Bu Nunung, bayar hutangnya dong. Kan kemarin janji tanggal 6 mau bayar." Kata Bu Nunung, "Sekarang tanggal berapa?" "Tanggal 7, udah lewat waktunya." Apa begitu? Enggak, walaupun udah lewat waktunya tetap harus bayar. Sholat juga sama, walaupun udah keluar waktunya tetap harus bayar. Ini pendapat yang kedua. Dan bagus. Dan ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Cara pelaksanaannya,
Kalau utangnya banyak. Nah, utangnya banyak. Kalau utangnya banyak. Pura-pura lupa nih. Kalau kata para ulama gini, kalau utangnya, ini utang sholat bu, bukan utang itu. Caranya gini kalau tahu Ustaz. Ibu sholat duhur, diulang 2 kali aja. Diulang 2 kalinya boleh setelah sholat atau sebelum sholat. Misalnya gini, ibu nunggu waktu duhur, belum duhur nih, ibu sambil nunggu waktu saya kodok duhur deh. Boleh, tidak apa-apa. Jadi untuk kodok nggak harus nunggu waktu duhur, nggak harus. Iya, iya. Apa? Iya, dulu ibu nggak sholat kira-kira berapa tahun? Misalnya 10 tahun. Nggak, misalnya 10 tahun. Berarti 10 tahun ke depan dipotong masa haid ya. Dipotong masa haid itu ibu ganti 10 tahun ke depan dipotong masa haid. Niatnya boleh niat sholat duhur biasa, nggak harus niat kodok. Pakai niat kodok juga boleh, nggak apa-apa. Kalau dalam kitab Faradul Bahiyah itu, kenapa? Iya ke depan. Iya karena kan dia punya utangnya 10 tahun ini misalnya. Nah, Ustadz misal dalam perjalanan mengkodok terus meninggal belum lunas bagaimana? Nggak usah khawatir, insya Allah ditanggung oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Yang penting kita berusaha membayar. Nggih, monggo. Nggih. Ya. Nggih. Sependek yang saya pelajari, saya belum pernah temukan ya bacaan khusus dalam hadis mengenai sujud sahwi. Namun kalau di fikih ada. Dalam mazhab Syafi'i doanya adalah Subhanallah la yanam wa la yasu. Ya. Kalau ibu nggak hafal, diam aja nggak apa-apa. Atau baca Subhanallah ala juga nggak apa-apa. Bebas. Ya, intinya pas sujud itu istiwa juga boleh nggak apa-apa. Terserah. Pokoknya nggak ada bacaan khusus yang saya tahu. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i baca Subhanallah la yanam wa la yasu. Ya. Allah alam bisawab. Ya, sami-sami. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu.